Shalom. Jadi teman-teman, aku mau ngebagiin kesaksian aku. Emang bener kalau 4 bulan yang lalu sebenarnya aku nyaris meninggal. Itu disebabkan pada waktu itu aku mengkonsumsi jenis vitamin yang berbentuk serbuk. Jadi bukan tablet, vitamin tubuh. Jadi di masa pandemi ini emang kita semua berlomba-lomba untuk mengkonsumsi berbagai macam vitamin untuk imunitas kita, dan salah satunya aku memilih yang serbuk. Udah gitu di saat itu pas aku konsumsi, aku tersedak. Itu karena salah aku sendiri sih. Emang sebelumnya Tuhan Allah Roh Kudus tuh udah ngingetin aku bahwa jangan minum sekaligus kayak gitu. Jadi pada label daripada kemasan tersebut udah dikasih keterangan minumnya pagi dan malam. Tapi karena aku orangnya gak sabaran dan aku ngerasa kayak ribet banget gitu untuk aku take twice gitu, 2 kali. Jadi mending kenapa nggak sekalian aja. Aku nggak tahu dampaknya seluar biasa itu kan, menyebabkan aku tersedak, kehabisan nafas dong teman-teman. Di situ tuh pas aku minum, aku langsung udah nggak ada nafas sama sekali, dan aku tuh kayak gitu. Di situ, tapi anehnya tuh di situ aku nggak takut loh. Aku nggak takut, bahkan aku ketawa di situ. Di saat yang seperti itu aku ketawa. Aku ketawanya gimana kenapa teman-teman? Itu tuh aku mikir kayak gini, Tuhan. Aku ngomong dalam hati, Tuhan, kalau aku mati ketika aku minum vitamin, nggak lucu gitu. Kayak aku pikir nanti dampaknya di vitamin ini, nanti nggak bakal ada orang yang kontroversi banget deh kalau misalnya aku kan pasti di otopsi dong. Kenapa? Karena saat itu juga di rumah emang nggak ada orang kayak gitu, nggak ada orang, dan aku nggak bisa minta tolong sama siapa kayak gitu. Tapi aku di situ bukannya takut, malah ketawa. Tapi di samping aku ketawa, aku nyebut nama Tuhan, tapi emang udah nggak lengkap. Ya lengkapnya di dalam hati aku langsung tuh gitu. Dan di situ Tuhan Allah Roh Kudus langsung bilang ke aku minum air. Dan kebetulan itu emang ada air mineral di depan aku. Aku langsung ambil gitu. Aku langsung ambil tanpa memikirkan segala sesuatu. Meskipun logika aku tuh setelah selesai aku teguk jalan gitu. Kalau misalnya aku berkeras untuk logika aku pikirkan kayak gini. Kalau aku minum, aku dalam keadaan yang udah nggak bisa nafas, aku udah tersedak kayak gitu, aku nggak bisa ngomong juga. Dan kalau aku minum, aku butuh yang namanya nafas dong untuk nelen kayak gitu kan. Ini sedangkan aku udah nggak bisa, mau nelen gitu aja udah nggak bisa kayak gitu. Tapi aku ikutin aja kata Tuhan Allah Roh Kudus yang nyuruh aku deh minum kayak gitu. Aku langsung minum dong, langsung minum. Pokoknya aku udah nggak bisa ngomong, nggak bisa nafas aku udah pendek banget, dan aku minum. Setelah aku minum, puji Tuhan, emang benar-benar kalau kita tuh ikut Tuhan itu emang ngeri-ngeri sedap gitu. Emang ngeri-ngeri sedap. Sedapnya ngerinya di mana? Ya waktu kita proses. Sedapnya di mana? Ya ketika udah selesai proses, ya hasilnya itu kan. Udah gitu aku langsung lega kan. Pas aku lega, aku langsung ngakak dong, langsung ketawa, aku langsung dialog sama Tuhan Allah Roh Kudus. Aku bilang, Tuhan kok nggak lucu ya? Kalau misalnya pas itu aku langsung terima kasih, aku ucapan syukur dulu dong. Aku langsung, Tuhan terima kasih, aku nggak mati cuma gara-gara kebodohan aku sendiri kan. Karena kan aku yang milih vitamin serbuk untuk aku konsumsi pada saat itu. Terus di situ aku ditegur dong teman-teman. Ketika aku bilang, Tuhan, ini kalau aku meninggal dengan cara aku mengkonsumsi vitamin C serbuk ini, itu tuh nggak lucu. Kayak di situ aku tuh udah ada unsur untuk memerintah Tuhan. Aku udah nyuruh gitu, aku kayak udah berhak untuk menentukan aku harus matinya kayak gini Tuhan, aku mestinya kayak gini Tuhan. Aku ditegur di situ. Dan hebatnya Tuhan kita
pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan wow. Jadi di situ tuh aku langsung, oh Tuhan, aku salah gitu. Dengan proses yang dialog yang aku obrolin sama Tuhan Allah Roh Kudus. Tuhan Allah Roh Kudus itu kan penolong kita kan ya. Di situ aku dikasih pencerahan, di situ aku dikasih ajar, dikasih hikmat yang berasal daripada surgawi. Hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah, teman-teman. Jadi aku emang bergantung banget sama hikmat surgawi, hikmat Bapa di surga. Dan di situ aku diajarin, aku nggak bisa milih untuk kayak gimana aku meninggal. Di situ aku sadar dan langsung aku, Tuhan ampuni aku gitu. Dan aku bilang ke Tuhan, sekarang terserah Tuhan, aku meninggalnya kayak gimana, aku matinya kayak gimana. Yang aku tahu, bagi aku kayak Paulus bilang, aku percaya dan aku mengimani bahwa kalaupun aku hidup untuk Kristus, dan kalaupun aku mati itu keuntungan. Karena yang sebenarnya kita hidup tuh bukan di dunia ini tuh cuma kayak persinggahan kita tuh cuma transit di sini, kita cuma dididik di sini. Kenapa kita dididik di sini? Supaya kita melepaskan sifat kedagingan kita, karena ya kita mau nggak mau sejak dilahirkan pun udah dosa. Tuhan Yesus yang bisa membersihkan dosa-dosa kita, mengampuni kita, kayak gitu. Makanya dibilang Tuhan Yesus itu adalah jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah pintu. Jadi kayak gitu teman-teman, aku diselamatin Tuhan, dan juga aku diajarin Tuhan untuk nggak pernah, jangan sok-sokan ngatur Tuhan. Karena sampai dengan detik ini pun aku terus diproses Tuhan. Kita nggak usah takut untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena bagi kita yang percaya sungguh sama Tuhan Yesus, yang adalah anak-anak Tuhan Yesus, bagi kita hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.